Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini Ibu akan membahas soal latihan AKM numerasi yang sudah kalian kerjakan. Disimak baik-baik ya, agar kalian paham dan mengerti. Baik, kita akan mulai pembahasannya. Di sini bisa kalian lihat di hadapan kalian ini terdapat penjelasan tentang usaha minuman kekinian yang bernama Seger. Nah, usaha di bidang minuman ini memang sedang diminati oleh banyak pelaku usaha. Nah, di sini Fanny sebagai pengusaha muda, dia menjual berbagai jenis minuman. Sekarang perhatikan data hasil penjualan minuman di kedai milik Fanny pada bulan ini. Nah, di sini setiap gambar mewakili 100 gelas. Mari kita tentukan pernyataan mana yang benar dan yang salah, ya. Nah, di sini pernyataannya adalah mengenai minuman mana yang laku dan minuman mana yang kurang laku. Baik, di sini kita akan hitung total penjualannya terlebih dahulu yang ada di tabel ini. Pada satu gambar gelas itu mewakili 100. Kita lihat pada gambar di tabel yang pertama, ini terdapat 4 gelas. Berarti ini 4 dikali 100. Nah, untuk coklat original ini terjual 400 gelas. Kemudian untuk yang coklat Nutella ini juga terdapat 4 gelas ya. Berarti sama, ini 4 dikali 100. Nah, ini pun terjual 400 gelas. Kemudian yang green tea ini terdapat gambar 3 gelas. Ini berarti 3 kita kalikan dengan 100. Berarti green tea terjual sebanyak 300 gelas. Dan red velvet ini ada 6 gelas gambarnya, berarti 6 dikali 100. Red velvet ini terjual sebanyak 600 gelas. Nah, kita sudah punya data berapa banyak minuman yang terjual pada bulan ini. Nah, di sini kita lihat pernyataan yang pertama. Minuman red velvet ini paling laku. Nah, di sini kita lihat ya, red velvet ini terjual sebanyak 600 gelas. Sedangkan yang lainnya ini semuanya di bawah 600. Pernyataan yang pertama ini adalah benar. Kemudian pernyataan yang kedua, minuman green tea paling sedikit peminat. Kita lihat juga ya pada tabel ini, di sini tampak memang red velvet ini jumlahnya hanya 300 gelas yang terjual. Berarti pernyataan yang kedua ini juga benar. Red velvet ini paling sedikit peminatnya. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, minuman coklat Nutella lebih laku daripada coklat original. Nah, coklat Nutella ini laku sebanyak 400 gelas. Dan coklat original terjual sebanyak 400 gelas. Nah, sama-sama 400 gelas. Pernyataan yang ketiga ini berarti salah. Pernyataan yang keempat, minuman yang paling banyak peminat adalah coklat original. Coklat original di sini laku sebanyak 400 gelas. Tapi 400 gelas ini masih di bawah penjualan red velvet yang sebanyak 600 gelas. Pernyataan yang keempat ini salah. Berikutnya untuk soal nomor 2. Selisih penjualan minuman yang paling banyak dengan yang paling sedikit peminat pada bulan ini. Baik, kita lihat ya. Pada tabel ini yang paling banyak peminatnya adalah red velvet sebanyak 600. Berarti 600 di sini. Kalau ditanya selisih, ini berarti dikurang ya. 600 dikurang. Yang paling sedikit peminat adalah green tea. 600 dikurangi 300. Hasilnya selisihnya adalah 300 gelas ya. Ini jawabannya 300. Soal berikutnya, di sebuah perpustakaan desa ini terdapat data banyak buku. Nah, ini didata oleh anak yang bernama Jono dan teman-temannya. Di sini mereka mendata tentang informasi banyaknya buku yang ada di perpustakaan desa.
Ya, di sini untuk buku keagamaan sebanyak 120 buku, buku ekonomi bisnis ini 280 buku. Nah, untuk buku kesehatan ini setengah lebih banyak dari buku ekonomi bisnis. Buku pengetahuan umum 3/4 lebih banyak dari buku ekonomi bisnis, buku fiksi 320, buku kesenian 60, buku hukum perundangan 90, dan buku pengembangan diri 50. Nah, di sini yang belum berupa angka ini adalah yang kesehatan ya dan juga pengetahuan umum. Mari kita coba hitung untuk yang buku kesehatan. Buku kesehatan ini setengah lebih banyak dari buku ekonomi bisnis. Berarti setengah ini kita kali dengan 280. 1 dikali 280 dibagi 2. Hasilnya adalah 140 buku. Untuk buku kesehatan ini jumlahnya sebanyak 140. Kemudian untuk buku pengetahuan umum, ini 3/4 lebih banyak dari buku ekonomi bisnis. Berarti 3/4 kembali kita kali dengan 280 ya. Ini 280 adalah buku ekonomi bisnis. 3 dikali 280 dibagi 4. Hasilnya adalah 210. Berarti banyaknya buku pengetahuan umum adalah sebanyak 210 buku. Baik, kita lihat untuk soal yang nomor 3. Petugas perpustakaan mencatat buku sesuai jenisnya. Nah, berdasarkan data banyak bacaan buku di atas, bagaimana urutan jenis buku dari yang paling sedikit? Baik, kita lihat di sini. Yang pertama buku pengembangan diri. Buku pengembangan diri ini adalah sebanyak 50. Ya, ini buku pengembangan diri. Ini sebanyak 50. Buku kesenian. Buku kesenian sebanyak 60. Ini 60. Buku hukum perundangan. Buku hukum perundangan ini sebanyak 90. Dan buku keagamaan ini sebanyak 120. Baik, untuk pernyataan yang pertama, urutannya yang dari yang paling sedikit, dari 50, 60, 90 ke 120. Nah, pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian pernyataan yang kedua, buku keagamaan. Tadi buku keagamaan adalah 120. Kemudian buku pengembangan diri ini 50. Buku ekonomi bisnis ini sebanyak 280. Kemudian buku fiksi ini sebanyak 320. Kita lihat apakah berurutan. Nah, di sini yang pertama 120 tapi setelah itu 50. Pernyataan yang kedua ini tidak benar ya, salah pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, buku pengetahuan umum. Buku pengetahuan umum ini tadi sudah kita hitung ya, sebanyak 210 buku. Kemudian buku kesenian. Buku kesenian ini sebanyak 60. Kemudian buku keagamaan ini sebanyak 120. Dan buku kesehatan. Buku kesehatan tadi kita hitung adalah sebanyak 140. Kita lihat lagi ya, di sini apakah dari yang paling kecil? Dari 210 ke 60. Wah, ini malah menurun ya, bukan dari yang paling sedikit. Pernyataan yang ketiga salah. Kemudian yang keempat, buku kesenian ini sebanyak 60 buku. Buku hukum perundangan ini 90. Buku keagamaan ini sebanyak 120 buku. Dan buku pengetahuan umum sebanyak 210 buku. Kita lihat dari 60, kemudian 90, 120, dan 210. Ini sudah tepat urutannya ya dari yang paling kecil. Pernyataan yang keempat ini benar. Nomor 4, pasangkan sesuai keterangan dengan cara menarik garis. Yang pertama, jumlah buku fiksi dan pengembangan diri. Buku fiksi jumlahnya di sini sebanyak 320 buku. Ya, ini 320.
dan pengembangan diri. Pengembangan diri itu ada 50 buku. Karena jumlah berarti kita tambah, ditambah 50. 320 ditambah 50 hasilnya adalah 370. Nah, berarti pasangannya yang ini. Kemudian yang kedua, buku yang selisihnya 60. Nah, buku yang selisihnya 60, kita lihat di sini pertama. Ada buku Hukum Perundangan dan Pengembangan Diri. Hukum perundangan ini itu sebanyak 90 ya. Ini sebanyak 90 buku. 9 buku dan buku perundangan. Buku Hukum Perundangan dan Pengembangan Diri. Coba kita cari selisihnya. Ya, Hukum Perundangan ini sebanyak 90 buku. Dan buku Pengembangan Diri ini sebanyak 50. 90 dikurang 50. Sebanyak 40 buku ini selisihnya. Berarti bukan yang ini ya. Karena seharusnya ini 60 buku. Coba kita lihat buku keagamaan dan kesenian. Buku keagamaan ini jumlahnya 120 buku. Buku keagamaan ini sebanyak 120 buku dikurangi buku kesenian itu 60. 120 diambil 60 hasilnya 60 juga. Nah, berarti untuk yang pernyataan kedua ini pasangannya dengan ini. Kemudian selisih buku ekonomi bisnis dan hukum perundangan. Buku ekonomi bisnis ini sebanyak 280 buku dikurangi buku hukum perundangan ini 90. 280 dikurangi 90. Hasilnya adalah 190. Nah, pernyataan yang ketiga pasangannya dengan ini. Kemudian pernyataan yang keempat, buku yang berjumlah 140. Di sini pasangan buku yang belum ada pasangannya nih yang kedua ini. Kita coba buku hukum perundangan ini sebanyak 90 ya. 90 ditambah pengembangan diri itu 50. 90 ditambah 50 hasilnya 140. Nah, pernyataan yang keempat pasangannya dengan ini. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian semakin paham dan mengerti. Ingat, selalu baca soalnya dengan teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.